Apa kalian mengetahui apa itu anemia? Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah, eritrosit, atau konsentrasi hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal, sehingga kemampuan darah untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Batas normal hemoglobin bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis, misalnya kehamilan. Normal hemoglobin yang sering kita kenal dengan Hb pada pria dewasa 13-17 gram desiliter, pada wanita dewasa 12-15 gram desiliter, pada ibu hamil apabila kurang dari 11 gram desiliter dianggap anemia. Sedangkan pada anak-anak 11-16 gram desiliter. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dikelompokkan ke dalam 3 mekanisme utama. Yang pertama, penurunan produksi eritrosit seperti kekurangan zat besi, anemia defisiensi besi. Kekurangan vitamin B12, anemia megaloblastik. Kekurangan asam folat. Ada juga penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronis, penurunan eritropoietin. Penyakit inflamasi kronis, anemia penyakit kronis. Yang kedua, kehilangan darah berlebihan seperti pendarahan akut, pendarahan gastrointestinal, ulkus, varises esofagus. Dan pendarahan obstetrik, perdarahan postpartum, keguguran. Pendarahan kronis ada menstruasi berat, menorhagia. Dan perdarahan lambat pada ulkus atau kanker. Yang terakhir, peningkatan destruksi eritrosit, hemolisis, ada hemolisis intravaskular seperti infeksi, malaria, sepsis, dan toksin, racun ular, gigitan serangga. Dan hemolisis ekstravaskular seperti penyakit autoimun, anemia hemolitik autoimun. Kelainan eritrosit, talasemia, anemia sel sabit, sferositosis heredita. Patofisiologi anemia bergantung pada penyebabnya, tetapi pada dasarnya melibatkan salah satu dari 3 mekanisme berikut, yaitu penurunan pasokan oksigen ke jaringan, gangguan produksi eritrosit, peningkatan destruksi eritrosit atau kehilangan darah. Terapi farmakologi berdasarkan penyebab ada anemia defisiensi besi dengan mengkonsumsi suplemen zat besi seperti ferrous sulfate, ferrous fumarate, atau ferrous gluconate. Dengan dosis 150-200 mg per hari elemental iron. Selanjutnya, zat besi parenteral. Jika intoleransi oral atau anemia berat, bisa menggunakan injek ferric carbosymaltose, iron sucrose. Kedua, anemia megaloblastik dengan mengkonsumsi vitamin B12 secara oral 1000-2000 mikrogram per hari. Selanjutnya, parenteral. Jika malabsorpsi, 1000 mikrogram intramuskular mingguan selama 4 minggu, lalu bulanan. Setelah itu, bisa konsumsi asam folat dengan dosis 1-5 mg per hari secara oral. Yang ketiga, anemia akibat kehilangan darah akut dengan melakukan transfusi darah, PRC, paket red cells, jika Hb kurang dari 7 gram desiliter atau ada gejala hipoksia. Terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan perubahan pola makan seperti meningkatkan asupan zat besi dengan mengonsumsi daging merah, hati, bayam, kacang-kacangan, konsumsi makanan tinggi vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Meningkatkan asupan folat, sayuran hijau, dan vitamin B12, produk hewani. Upaya preventif anemia bisa dilakukan dengan peningkatan asupan zat gizi, fortifikasi pangan, pencegahan penyakit infeksi, screening dan diagnosis dini, serta edukasi masyarakat. Terima kasih sudah menonton.